Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah kelanjutan dari janji saya selama ini untuk membahas ini. Roadmap Masa Depan Indonesia. Jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini kali kedua kita membahasnya. Di tangan saya ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Roadmap Masa Depan Indonesia memang saya gali dari pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Mau kemana Indonesia nanti setelah merdeka? Orang-orang ini, para pendiri republik ini, menolak penjajahnya karena tidak ingin menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Kemudian mereka bikin Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas mengatakan bahwa tujuan negaranya ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan kemerdekaan. Indonesia juga diharapkan negara baru ini memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara Republik Indonesia. Siapapun yang memerintah negeri ini, dia harus mengarahkan negara ini ke situ, bukan ke tempat lain. Meskipun ada tawaran-tawaran dari lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga kreditor internasional, negara-negara maju, investor, dan lain sebagainya. Tujuan utama adalah rakyat, kemakmurannya, kenyamanannya hidup di negara ini. Nah, sekarang kita berada di persimpangan emas kembali, yaitu menjelang 2024, di mana masa depan bangsa ini boleh dibicarakan lagi. Ini bukan yang pertama kita sampai di jembatan emas ini. Yang pertama, kita sampai di jembatan emas ini pada 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ini jauh menyimpang dari keinginan para kolonialis, para penjajahnya. Penjajahnya menginginkan kita tidak punya itu. Tidak punya bahasa persatuan. Tidak punya tanah air. Tidak punya bangsa. Kita menjadi bangsa yang ikut-ikutan saja. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, kita menolak semua senario dari penjajahnya. Kemudian kita sampai lagi di jembatan emas ini. Ada 17 dan 18 Agustus 1940.
ketika Bung Karno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Itu di luar senario penjajah dan sekutu yang memenangi Perang Dunia Kedua. Di luar senario Jepang. Kita merebut kemerdekaan. Kemudian pada 18 Agustus kita membuat Undang-Undang 1945. Kita mengesahkannya. Dan ini membuat kita menjadi lain. Kita menolak senario penjajah, sekutu, Jepang, dan lain sebagainya. Kita rebut sendiri kemerdekaan itu. Kemudian kita sampai lagi di sini yang membuat skenario dari bangsa manapun, dari manapun datangnya gagal. Itu pada 1 Oktober 1965 sampai lahirnya Orde Baru. Setelah pemberontakan G30S PKI yang menghancurkan negeri ini, membuatnya terpecah belah, membunuh ulama dan tokoh-tokoh tentara di seluruh Indonesia. Dan pembalikannya itu membuat PKI, Partai Komunis Indonesia, menjadi partai terlarang sampai sekarang. Kecuali ada yang ingin menghidupkannya kembali. Tapi TAP MPRS telah melarang itu. Kalau itu dicabut, kita akan menghadapi sesuatu yang lain. Senario yang diinginkan orang lain. Kemudian kita hampir sampai pada pemilu di Orde Reformasi 1999. Setelah reformasi menumbangkan rezim, kita sampai ke jembatan ini. Tapi kita ke persimpangan ini tidak sempat kita olah karena asing, oligarki, dan para penguasa lalu masih merecoki kita, sehingga kita tidak mampu melakukan perubahan yang berarti. Maka ekonomi kita masih tetap seperti ini, dikuasai oleh para pemilik modal, oleh oligarki yang mengendalikan semua. Dan tambang-tambang kita, mineral kita, laut kita, pertanian kita, perkebunan kita tidak bisa menghasilkan kemakmuran buat rakyat yang menjadi tujuan dari reformasi, tujuan dari kemerdekaan. Kemudian kita hampir sampai lagi ke sini ketika terpilih di zaman Habibie, mendapat halangan yang luar biasa oleh IMF, sehingga semua cita-cita itu, cita-cita membangun kembali bangsa ini direcokin terus oleh IMF yang memberi pinjaman. Kita dipaksa untuk masuk putaran kedua IMF. Dan Habibie cukup jago bermain di antara tuntutan reformasi dan tuntutan IMF, sehingga negara ini berjalan baik. Pembangunan ekonomi rakyat berjalan sangat bagus. BUMN bisa ditaruh di relnya yang benar oleh manajer 1 miliar Tangria Bank yang luar biasa bertaman dingin. Nah, kemudian zaman ini juga, zaman Habibie, berhasil melunakkan dolar dari yang liar ketika dia naik ya sampai mencapai 17.000 per dolar Amerika menjadi 6,7 ribu per dolar. Sebetulnya masih bisa menurun, tapi kemudian dicegah oleh orang-orang yang tidak setuju dolar dilunakkan seperti itu. Orang-orang ini pasti berpihak kepada oligarki yang mengambil keuntungan dari jatuhnya nilai rupiah, karena mereka adalah para eksportir, para produsen yang menginginkan harga-harga internasional yang tinggi dan membiarkan nilai rupiah anjlok. Terpilihnya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri oleh MPR juga tidak membawa kita sampai ke persimpangan emas ini.
lagi-lagi urusannya direcoki oleh IMF dan lembaga-lembaga internasional. Selama masa Gus Dur tidak seperak pun cair pinjaman dari IMF dan World Bank dan lain-lain karena diboykot. Dianggap Abdul Wahid akan membawa kita ke jalan lain, ke jalan baru yang tidak diciptakan oleh mereka. Tapi ekonomi tumbuh tanpa harus berutang lagi kepada IMF. Ada tangan dingin Menteri Keuangan yang juga Menko Perekonomian sebelumnya, Rizal Ramli waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2004 terpilihnya SBY JK dalam Pilpres langsung. Pertama kali langsung dipilih. Ini juga tidak membawa kita ke persimpangan itu karena direcoki terus. SBY JK dan presiden-presiden selanjutnya dipaksa harus ikut 50 poin letter of intent yang telah ditandatangani Soeharto menjelang jatuh. Dan ini dipaksakan sehingga negeri ini seperti tidak punya alternatif lain untuk membangun masa depannya. Nah, kemudian ketika terpilih Jokowi JK pada periode pertama dan kemudian berlanjut Jokowi Ma'ruf Amin juga tidak membawa kita ke persimpangan ini. Kali ini di samping direcoki oleh IMF, World Bank, Amerika, Cina mulai ikut bermain dan mengarahkan masa depan kita. Sehingga kita pun mengalami sesuatu yang berat. Bahkan contoh kecil saja adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak terlalu perlu, tapi dijadikan prioritas karena kita pinjam duit dari Cina. Ini diarahkan seperti itu dan sekarang biayanya terus membengkak. Sehingga kita harus menanggungnya dengan APBN pada saat kita sedang jatuh miskin. Nah, saudara-saudara sekalian, cara-cara pengelolaan negara seperti ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Indonesia butuh jalan baru untuk membangun bangsa ini menjadi jaya. Mengapa? Karena kebodohan dan korupsi pada tataran praktis hasilnya sama, yaitu kerugian bagi negara atau perusahaan tempatnya bekerja. Dan kontrol yang tak ada bisa membuat kebangkrutan. Kita tahu pengontrolnya sudah lunak duluan. Ini ada daftar profil anggota DPR dan DPD 2014-2019. Satu lagi ada di rak buku 2019-2024. Orang-orang ini yang mestinya mengontrol pemerintah tapi tidak melakukan tugasnya, tugas konstitusionalnya untuk mengontrol, membuat negara ini menuju ke jurang kehancuran. Dan pada tahun 1997-98 pada reformasi itu, rakyat mencabut mandat dari orang-orang ini karena tidak mau melakukan tugas konstitusionalnya. Wassalamualaikum. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.